Apakah Ten Hag blunder dengan menggantikan Bruno Fernandes di awal babak kedua ketika melawan Sevilla di first leg Europa League dan akhirnya berhasil membuat MU 2 sama, dan juga Harry Maguire melakukan kebodohan itu dengan melakukan sundulan ke gawang sendiri. Kok gitu? Harry Maguire pemain lini belakang terbaik. Best purchase. Goblok berarti. Best purchase. Goblok berarti. Aus nih, puasa. Minum dulu apa ya? Jangan. Tadi disediain. Iya nih ada 3 ya. Benar. Nih bentar lagi kita kan lebaran ya. Jadi berlomba-lomba bukan Ya, cuma... ajakin ngomong Coach Donzel aja nggak apa-apa. Pokoknya nggak ada ajakin ngomong, nggak apa-apa. Sabar Pak, sabar. Mau ke arah sana. Yang mau gue bilang adalah namanya lagi puasa itu kita harus mendulang pahala. Benar. Nah, bukan cuma kita aja di sini karena kerja lagi akhir pekan gini, tapi juga MU karena selalu memberikan hiburan. Benar. Hiburan tuh pahala Pak. Ya. Ada perwakilannya Ada di sini. perwakilannya, ada Betul. perwakilannya. Gue tuh gimana ya? Gue di sini bersama ada fans Arsenal. Iya, ada. Ini ada satu lagi fans yang malu ngakuin timnya sekarang. Iya, gue nggak ngakuin pelatihnya, gue malu. Ya udah, maksud gue, aduh, ya MU emang Seneng lucu ya? terus aja. Lucu terus. ya. Kita diberikan hiburan terus. Ya. Ya kan? Nonton sahur-sahur ya kan. Ya. Gimana lo tadi nonton MU ditinggal sahur bikin mie gitu, Iya, tahu-tahu. tahu-tahu udah. 2 sama. Betul. Tuh gondoknya tuh ada tuh kayak mau emosi cuman ntar lagi imsak gitu kan, jangan. Tapi kan acaranya FWB ya. Betul. Itu sebenarnya itu front one Bisaka. Wah. Front Wan Bisaka. Jangan nyerempet-nyerempet gitu. Jangan Coach. ya. Karena Kalau Wan Bisaka nyerempet tuh gitu, orang Inggris aslinya. Iya. Walaupun Wan dia bukan orang Arab. Oh bukan Wan. Wan Bukan Haji. Wan Abur. Kan? Ya, jangan ke tepi jurang aja nih. Baru episode pilot ya. Ntar tiba-tiba digeruduk. Tepi kayak jurang. selesai urusan banget. Ntar kita lihat komen di IG. Iya. Kan, rame. Sama biasanya komen-komen di TikTok tuh ya. Benar. Bocil-bocil TikTok kan Aduh, kadang bocil TikTok tuh, TikTok, parah Pak. parah sih. Rame. Emang lu siapa? Lah lu siapa yang komen? Lu juga siapa? Bang lu siapa? Lah lu juga siapa? Kadang avatarnya anime. Iya, Kan, bener-bener. Aneh. Apa avatarnya One Piece ya? Iya bener-bener. Sebenarnya acara apa sih kok kita ngomong ngalur ngidul ya? Selamat datang dong. Oh. Selamat datang di FWB Fokus Waktu Bola. Pilot Waktu bola. kita doain semoga panjang terus. Padahal ini pilot episode. Iya, jadi kalau Coach Donzol sama Maril pernah bikin Ngomong. Nah. bungkus, Mutia, Sportcast. Podcast bungkus. Bungkus. Nah kalau disatukan. Satu kan ini adalah kita spesialis talent untuk project pilot ya. Oh jangan Pak, jangan pilot tuh. Ini bungkus tapi karetnya 2. Oh Nah, iya, oh benar, pedas. Pedas. Dijamin lucu nggak? Jangan. Pressure ya. Jangan. Kalau jadi ngomongin beban. lucu biasanya tuh, aduh beban. Kita bukan komika, kalau Coach Donzol mungkin Oh bukan. Coach ex komika ya. Separuh. Biarin tim Bapak yang lucu aja. Pak. Iya, saya ngelucu Jangan aja kita. tuh stop tim saya yang dimana sekarang banyak yang cedera. Iya, Ya. itu dia badai Tim cedera. Badai Tim sakit. cedera ya. Gimana nih? Dan kita tuh ngerasanya kayak sebelum kita bahas lebih jauh soal MU, jadi di FWB ini itu kita akan ngebahas untuk episode pertama, Ya. kita akan ngebahas soal MU, Liga Champions, Bener. sama timnya Coach Donzol. Nah. Nah, gitu kan. Timnya Coach Donzol tuh emang kita harus bahas. Harus Benar. itu. Tapi ini Biar gua ada punya peluang untuk ngeluarin unek-unek di sini. oh ya. Wah. Yaudah, kalau kita akan masuk ke remet ya, review match. Review match. Emang MU nggak mau dibahas lagi? Nanti jauh? dulu. Oh, jangan. Biar time Warming span, up dulu. time span watchingnya tuh lebih panjang. Kita bahasnya yang ini dulu aja, Liga Champions kali. Oh, Liga biar Champions. clickbaitnya nanti di akhir. Di akhir Darren. biasa Oke, kan kalau nggak oke. MU nggak makan gitu. Iya, kan. iya. Benar. Nah, lu mau Gimana, ngebahas soal ini ya? Kita ngebahas apa ya, Mut ya? Kalau kita ngomongin UCL nih, Coach. Ya, Review. yang kemarin. Yang kemarin. Ada 4 match. Ada 4 match. Gua pengen ngebahas soal yang Milan Napoli. Milan Napoli. Iya, Milan Napoli. Kamis lalu ya. Iya, Ya, Kamis lalu. Kamis. Kalau kita bicara Milan Napoli kan sebenarnya di Serie A mereka juga Milan berhasil menang ya atas Napoli dengan skor 4-0. Ya, itu juga sebuah kejutan. Emang sih Napoli kayak kalau di Serie A ini nggak bakal kejar. Karena marginnya itu sudah sekitar 15 poin, 16 atau 15 poin lah. Tapi kalau melihat di UCL kita tahu lah DNA-nya Milan tuh masih ada bau-baunya UCL-nya nih. Terbukti dengan kemarin efektivitas dari Milan dalam hal defense terutama si kiper asal Prancis Mignon Mignon ya. ya. Nah, Mignon tuh bagus banget tuh. Memang kalau bicara dominan shoot on goal itu banyakan dari Napoli. Penyerangan juga banyakan Napoli, tapi Milan tuh efektif counter attack dari Leao, Brahim Diaz,
Itu akhirnya menghasilkan gol Benacer. Itu yang menurut gua pinternya Pioli untuk karena meredam penyerangan dari Napoli. Napoli itu kalau kita bicara Napoli musim ini kan gila ya. Karena mereka kan jual Koulibaly jual gitu kan, terus Insigne juga pindah segala macam banyak. Ya, tapi ada yang sayap kiri ya Kvaratskhelia itu namanya susah banget ya. Murah cuma 10 juta euro dari Dinamo Batumi, klub asal Georgia, dan gue melihatnya dia bakalan harganya kalau nggak salah udah nyampe 100 juta euro deh, ada naik 10 kali lipat. Nah ini kan tentu pinter-pinter seorang pelatih ya dalam meramu timnya. Ada juga bek asal Korea. Si Kim Min Jae. Iya, Kim Min Jae juga tuh. Makanya kalau gue bilang Napoli musim ini sangat fokus di Serie A dan memang udah lama kan nggak juara. Terakhir kan saat sama Maradona. Jadi kan emang lama banget. Tapi kalau lo ngomongin efek ternyata nggak ada Osimhen tuh ngaruh banget ya kalau Napoli. Osimhen ini kan sebenarnya kan bukan baru ya musim ini. Dari 2 musim terakhir juga Osimhen juga sebenarnya udah oke. Tapi ngeletaknya musim ini. Datangnya ke Farah sebetulnya. Datangnya ke Farah itu yang membuat Osimhen itu musim ini bisa dibilang akhirnya banyak yang kepincut kan. Madrid, MU, Bayern ya banyak yang pengen karena emang butuh striker number 9. Banyak klub-klub yang striker number 9. Kalau Madrid udah tua nih Benzema. Bagus kalau lagi bulan Ramadan aja kan. Karena puasa makan korma gaji Benzema. Sama kalau habis bekam tuh dia jadi bagus tuh nyetak gol mulu ya kan. Lalu kedua MU juga nyari striker number 9 karena Rashford cedera. Rashford juga naik turun kan. Weghorst nggak bisa diandelin lah karena anak orang kaya. Anak orang kaya kan fokusnya kan ngembangin bisnis oil bapaknya kan. Kalau main bola bapaknya cuma alternatif ini lain. Bola hobi doang ya, bola hobi. Dia nggak perlu dari keringetan juga dia tetap kaya gitu. Walaupun dia nggak flexing ya, dia nggak kasih tas Hermes gitu. Wah. Ini kita mau ke daerah mana nih? Depannya R, belakangnya U ya? Iya, Riau. Atau lu mau ke toko ini, toko Ritz Carlton ya? Toko Ritz Carlton. Carlton. Itu kalau nggak salah jual bakery. Iya. Maksud gua kalau kayak gitu-gitu netizen juga tahu gitu loh. Iya. Lu kan boomer ya coach ya? Iya kan lu boomer ya? Kalau enggak dong, gua usah boomer, gua tua banget. Kalau gua sama Mutia milenial. Lu ya? boomer. Oh, gua boomer ya? Iya, boomer. Cuma lu tuh masih keren gitu. Oh, gua masih bergaul sama milenial. Iya, lu sama Gen Z. Gua sama Gen Z aja gaul. Ya udah, jangan bahas ke situ, ntar saya dipanggil ya. Masih pilot ya. Jangan sampai buku. Oke, jadi kalau menurut lu AC Milan Napoli, jadi Milan layak menang ya kemarin? Ya, efektivitasnya membuat Milan menang. Apa emang beruntung aja? Kalau gue bilang gue nggak bicara beruntung sih. Buat gue Milan musim ini lebih taktikal aja ketimbang yang musim lalu yang juara Serie A. Kok jadi gerasa gerusuk ya? Iya, kalau Serie A iya, tapi dia kan emang gitu, defend counter attack. Jadi emang pragmatis. Dia beruntung ada Leao yang memiliki kecepatan. Walaupun Leao ya naik turun, artinya kadang kayak kemarin bagus lah Leao. Gol Benacer itu dari bagaimana Leo counter attack, ada Brahim Diaz ngebuka ruang, lalu juga Benacer positioning yang bagus. Nah, choose of pass-nya, pilihan passing-nya si Leo itu akhirnya menghasilkan gol, dan itu menurut gua penting punya pemain kayak Leo di Milan yang notabene Milan sekarang kan lu jangan harap Milan kayak zaman dulu, zaman Silvio Berlusconi dengan duitnya dia bisa beli pemain-pemain top level. Ini kan pemain-pemain yang menurut gua kualitasnya masih mediocre tapi dimanfaatkan oleh Pioli dengan baik. Oke, jadi kalau buat Mojibadi nih kira-kira kalau menurut lo apakah Milan itu memang pantas menang? Napoli. Kalau fans Milan masih bilang pantas menang ya. Iya, ya. Masalahnya fans Napoli nggak susah juga nyari di sini. Cari yang netral aja cari yang gitu netral. kan. Benar. Wah, nanti bisa komen-komen ya di YouTube kita ya. Ya boleh. Betul. Asal kalau komennya Pendapat kalian aneh-aneh apa? kita blok aja langsung ya. Lu galak banget main blok aja lu. Nggak apa-apa. Kayak Coach yang mana? coach temen gua ada. Oh. Ya, ada pokoknya gitu ya. Mas Enzol. Oke. Ada domba kalau bapak apa pak? Batibu. Be. Kambing muda enak tuh. Terus kita kan ada apa lagi nih? Selanjutnya ada City juga, Man City lawan Bayern. Nah, ya kan? ini. Lagi angkat-angkatnya juga. Munchen drama Leroy Sané dan juga Sadio Mane sampai digatak gitu bibirnya si Sané kan ya. Cuman kalau kita sebelum lihat drama itu ngelihat 3-0. Munchen kalah. Apakah itu memang kekalahan yang pantas untuk Munchen? Ini salah satu pertandingan yang menurut gua layak di final sebelumnya. Gue pikirnya kayak gitu. Kenapa gimana juga dua tim ini memainkan sepak bola yang modern lah ya, dalam kata build up bagus, balance antara kedalaman skuadnya juga oke, punya pelatih yang oke juga walaupun Bayern juga baru ya. Tuchel baru di situ. Tapi gue ngelihat gini. Pemecatan Nagelsmann itu kan karena
Nagelsmann tuh nggak bisa kerjasama dengan manajemen Bayern. Tapi blunder kan manajemen. Iya, artinya gini, dengan masuknya Tuchel ini kan orang Jerman yang merantau ke Inggris kemudian sukses bersama Chelsea karena baru 6 bulan dapat Liga Champion, terus tiba-tiba di Chelsea jatuh cinta, terus kayak cintanya ditarik karena Roman Abramovich cabut. Bener kan? Seperti itu kan. Akhirnya dipecat oleh Chelsea, masih galau loh di Twitter. Gue juga kadang gue bingung, dia mungkin ini gue curiga dia admin partai sosmed. Dan gue melihatnya Tuchel itu sebenarnya berkualitas. Gue bahkan lebih megang Tuchel ketimbang Potter maupun Lampard sekalipun. Tapi gue nggak tahu kenapa dia pada saat dia balik di Munchen. Gue nonton sempet Munchen lawan Dortmund pada saat Der Klassiker kemarin menang 4-2 kalau nggak salah. Wah bagus nih Munchen nih dipegang sama Tuchel. Tapi DFB Pokal kalah lawan Freiburg 2-1 dan UCL kalahnya 3-0. Oke lah lawan City kalah lu sangat mungkin, tapi kalau 3-0. 3-0. Kayak nggak ada perlawanan gitu ya? Aroma Chelsea-nya tuh masih berasa di Tuchel ya berarti ya. Kayaknya dia masih galau ya. Kekalahan atau apa? Masih aroma kekalahan itu. Tapi lo percaya nggak? Dia kan bilang 60 menit pertama dia menguasai pertandingan. Dan memang golnya itu kan di atas 60 menit kan. Dan itu 3 gol itu gue lebih melihat lebih kecerdasan dari seorang Pep Guardiola memaksimalkan ya kayak pemain-pemain yang ya dia kan pemainnya kan mau dipasang siapa aja pasti jago-jago lah ya. Haaland Ada bisa cheat code di bikin sana, ada gol, Haaland ya. dia bisa ngasih buka ruang, ngasih asis. Betul gitu gitu. kan. Dan 1 gol penalti juga kan. dan 2 gol kan Haaland kan di pertandingan tersebut. Ini anak ini kan pasti akan banyak mecahin rekor juga. Tapi gue lihat skor 3-0 tuh too much sih. Maksud gue untuk sekelas yang gue menganggap ini big match yang seharusnya golnya ketat. Jadi mungkinkah Munchen itu bisa membalikkan keadaan di second leg? Enggak kan? Kalau gue sih enggak. Gue jual rumah gua. Asik. Wah. Catat ya di sini ya. Ini editor jangan dipotong, Pak. Iya, itu ntar ada di ini ya, waktunya TTM itu. Kenapa lu Oh, naikin jadi sekarang? Chelsea itu aja, Iya, Pak. Ngapain jauh-jauh? Nah, Nggak usah- ya udah. Nggak usah cacat rambut, Pak. Nih kita mau bahas MU dulu atau Chelsea dulu nih? Nah, ini Chelsea aja lah. Tadi kan halus tadi kan Tuchel ya. Oh iya Tuchel. Chelsea Brighton gimana? Chelsea Brighton. Gua tuh sempat siaran gitu kan ya. Biasa, Pak. Ngobrol gitu sama temen gua ngomongin soal apakah Chelsea akan flop lagi, akan kalah lagi sama Brighton. Dan ini sebenarnya mau pribadi kita bikinnya tuh setelah sehari Chelsea kalah sama Brighton. Dan ternyata bener kalah. Sempat unggul lewat golnya si Gallagher ya, dia untung nggak nyanyi ya soalnya. Bukan, Pak. Iya. Untuk bapak-bapak ya. Iya, Pak. Salah, Pak. Tapi akhirnya dibalikin Welbeck ya, Danny Welbeck yang masuk menggantikan Ferguson. Dan juga akhirnya ada gol lagi dari Mitoma ya? Yang kedua. Lupa gua. Bukan assist kalau nggak salah. Assist. Nah itu. Melihatnya gimana? Kalah loh. Di Stamford Bridge, Lampard, terus juga masih ada second leg sama Madrid. Nah, Ya yang kedua itu masalahnya. Oh. Lampard. Apa yang lo harapin saat sebuah sekolah manggil alumni untuk ngelatih? Nah. Tapi kalau Nggak ngejamin ya, berarti. Gue tahu lu tuh kayak gondok banget, kayak ngambil Lampard sebagai pelatih lagi. Iya. Dengan track record dia jelek di Everton juga belangsak gitu kan. Ya. Nah maksud lu ada sisi positif nggak sih yang bisa dilihat dari seorang Frank Lampard? Oke. Apa ya? Kalau gue ngeliat gini. Sebagai pelatih dan pemain itu ada 2 hal yang berbeda. Ya. Lu bisa sukses as a player, nggak menjamin lo sukses as a coach. Kalau lu sukses yang mana, coach? Gue sukses as bapak rumah tangga. Kayak gue dua-duanya, Boy. Nggak gini. Gue main bukan di level atas yo. Tapi kalau misalnya gue balik lagi ke Lampard ya, gue melihatnya gini ya. Lampard ini butuh jam terbang banyak. Dia di Derby County kan awal ngelatih kan. Sempat yang itu kan Mason Mount ada di sana. Terus gue ngelihatnya sebenarnya faktor politik aja sih. Lampard ini dijadikan sebagai pelatih di Chelsea datang kembali. Pertama mau mastiin Mason Mount untuk memperpanjang kontrak. Karena gimana juga Mason Mount itu adalah anak didik kesayangannya dari zaman Derby County. Tapi Lalu perlu harus Lampard yang ngelatih gitu. Nah, Sampai harus mengorbankan satu tim. ya itu dia. Maksud gue Todd Boehly ini kan pemilik Chelsea sekarang yang nggak cinta-cinta banget sama Chelsea. So it's all about business ya? Ya betul-betul. Ya kayak gini lah. Lu Glazer emang lu cinta sama Glazer? Lu Arsenal. Arsenal juga kan bukan manajemen yang apa ya spend money banget. Iya. Kemarin spend money dikata-katain padahal itu investasi untuk tahun ini. Seperti itu. Tapi gue melihatnya balik lagi. Ini kan kayak lu menunjukkan Potter aja tuh udah aneh. Kan tapi kalau Potter benchmark adalah di Brighton dia bagus. Tapi
Tapi maksud gue gini. Oke lah, maksud gue Enggak, it's not a big name. Ya. Itu Potter, ya Gamblingnya ya maksudnya Iya. cukup ini lah, cukup risky lah ya. Potter big name cuma di Hogwarts doang. Bukan Pak. Oh bukan beda. ya, bukan. Itu karena kesayangannya Dumbledore kan, Beda. gitu. Beda kan. saya beda. kira dia tuh yang suka motret-motret. Oh, Harry Potter. Potter. Aduh, sinetron yang Kiranya dalam. di stasiun suka ngeliat barang. Potter, Beda lagi, beda lagi. Oh, gue kira kalau misalnya kita lagi di bandara tuh. Di Potter juga? Bukan charter. Oh, ada lagi kameramen mau ngomong lagi. Kenapa enggak? Oh iya. Jadi gue ngeliatnya Potter is not a big name. Dia bagus pada saat menukangi Brighton dan menukangi Brighton dengan klub-klub sekelas MU, Chelsea, Liverpool, Arsenal atau City itu akan sangat berbeda. Bagaimana lo memenangkan ruang ganti itu lebih penting. Erik Ten Hag sebelum di MU bukan big name. Oke aja dia. Big name di Belanda. Ya di Belanda. Di Belanda. Potter ya big name di Brighton. Ten Hag buat gua filosofinya yang kuat. Oh. Beda. Lu mendukung pelatih Belanda gitu berarti ya? Enggak juga. Enggak. Ada tapi ada yang enggak gue dukung sama sekali. Enggak, gue bukan ngedukung pelatih Belanda. Gue suka Ten Hag dengan konsepnya dan dia berani untuk menyingkirkan pemain-pemain yang dianggap bintang tapi nggak bisa kerja sama. Ya. Buat gue Inilah pelatih ya. itu harus punya seperti itu. Iya. Seniority-nya lah ya, at least ya lo di kandang gue sekarang, lo di Lo harus teritori gue. Benar, lo harus commanding, lo harus memegang penuh Ya. tongkat kekuasaan untuk menghandle tim lo. Sedangkan Potter dan Lampard nggak bisa sama sekali. Nggak bisa. Bahkan Lampard pun gue menganggap kayak ya itu abang-abangan aja gitu. Ya. Bang, latih yuk bang, kita mumpung kita lagi Bang, kosong nih kosong, segala macam. iya. Abang juga kayaknya lagi nganggur nih bang gitu kan. Masalahnya, Kayak bocah tongkrongan. Iya, bener dong. Nganggur nih bang. Kayak bocah bener. tongkrongan. Karena gini, welcome home Super Frank. Temen gue ada yang bilang, gelarnya super loh, come on super as a player. Lo ngelihat pelatih, dia di Everton aja hampir degradasi. Itu. Masuk Maksud ke gua, area degradasi. Parameter tolak ukurnya apa nih? Kenapa Lampard dipilih itu apa karena efisiensi duit kah? Tapi Iya, harus mengorbankan sekarang berarti Chelsea peringkat 11 coach. Buat gue. Peringkat 11 coach. Ya, buat gue ya. Enggak, ini gua itu harga yang harus dibayar. Iya. Tapi buat gue pada saat menunjuk Lampard itu artinya manajemen Chelsea udah lempar anduk musim ini. Padahal saat itu belum menghadapi Madrid. Iya. Belum kalah lawan Madrid, saat itu belum bertanding lawan Madrid. Lo ingat pada saat Chelsea setiap juara Liga Champion selalu caretaker atau selalu pelatih yang menggantikan di tengah musim. Roberto Di Matteo 2012 menggantikan Villas-Boas. Tuchel menggantikan Lampard. Juara Liga Champions. Apakah mungkin pattern itu akan terjadi? Tidak akan. Kenapa gue bilang? Karena lu membawa pelatih yang gagal Ya. ke sini mau ngapain? Buat gue sih, gue respect Lampard sebagai legenda Manchester City. Oh sorry. Karena kan pernah di City juga. Gitu, pernah di legenda Chelsea. Tapi buat gue, ya legenda, ya udah cukup jadi legenda. Motor juga ada yang mereka legenda kan. Oh iya benar. Gitu, jadi buat gue sih ya buat apa gitu lo berpikir bahwasanya legenda. Gue yakin Gerrard sendiri megang Liverpool belum tentu, Henry sendiri megang Arsenal belum tentu bisa sukses juga sama saat mereka menjadi sebagai seorang pemain. Ole juga megang MU. Ole megang MU berapa banyak Bani Ole yang jadi Ole Udah out. lah, kita ngomongin MU aja. Ngomongin Chelsea kayaknya nggak naik nih viewer ya. Chelsea nggak bakalan. Tapi gue setidaknya gini lah. Pemain-pemain yang didatangkan menurut gue kayak Mudryk, kayak Enzo, menurut gue pemain-pemain potensial. Tinggal nyari siapa yang bisa ngeramu ini semua. Ibarat makanan, ibarat restoran. Ini bahan makanan udah cakep. Tinggal bagaimana kokinya aja. Kokinya aja, benar-benar. Makanya gue lagi latihan Master Chef dulu kan. Nah, mumpung masuk ke segmen selanjutnya yaitu Coach Tanya Dong. Lu benar-benar menguji kesabaran fans MU Muti. Pak, MU gua belum dibahas. maksudnya ini kita tanya apa yang salah. ada salah Langsung MU. tanya ke Tapi coach. kalau MU memang secara taktikal satu sih. Coba, nggak perlu pakai catatan. Coach, kalau tanya ngomongin dong. MU. Nah, coach tanya dong. Kenapa MU bisa goblok kayak gitu? Nah, ngomongin tadi kan ngomongin patternnya coach dengan kegagalan gitu. Apakah Ten Hag juga salah satunya? Gitu. Apakah Ten Hag gagal? Apakah Ten Hag salah? Oke. Apakah Ten Hag blunder dengan menggantikan Bruno Fernandes di awal babak kedua ketika melawan Sevilla di first leg Europa League dan akhirnya berhasil membuat MU 2 sama dan juga Harry Maguire melakukan kebodohan itu dengan melakukan sundulan ke gawang Kok sendiri. gitu? Harry Maguire pemain lini belakang terbaik. Terbaik. Kesayangan Gareth Southgate. Best purchase. Goblok berarti ya. Best purchase 3 musim terakhir. Gimana coach? Oke gini,
Kalau kita bicara MU, pelatih siapapun itu pasti akan orang barometernya adalah satu, Sir Alex Ferguson. Gimana juga nih pelatih yang membuat MU menjadi banyak fansnya, banyak pengikutnya segala macam, banyak tropinya, 16 gelar Premier League, 13 atau 13 kalau nggak salah. Iya, 13. Dia sendiri 13 loh. Dari totally 20 yang sudah diraih sama MU. Tapi gue melihatnya gini ya, kalau kita bicara pelatih yang kemudian menggantikan dari David Moyes sampai akhirnya Ten Hag, menurut gue yang terbaik adalah Ten Hag. Bahkan Louis van Gaal pun tidak. Bahkan Jose Mourinho tidak. 3 gelar loh. Ya, Mourinho kan gelar banyak, tapi pengeluaran juga banyak. Pemain-pemain potensial yang bagus juga dibuang banyak. De Bruyne, Salah itu dibuang pada saat zamannya Mourinho di Chelsea. Jadi gue melihatnya harga yang harus dibayar untuk mendatangkan Mourinho segala macam itu setimpal dengan trofi yang memang didapatkan. Gue sendiri fans Chelsea enggak Mourinho darling enggak. Gue bukan buat gue Mourinho iya lu gimana sih Chelsea zaman Roman Abramovich lu mau beli siapa aja, orang lagi nongkrong mau dijual juga dibeli sama dia. Hebat kalau dipikir-pikir ya Mourinho dengan membeli semua banyak pemain, berapa banyak pemain yang dibeli, berapa banyak yang zong. Kan juga banyak kan, artinya kan efektivitas juga kurang. Tapi kembali lagi masalah Ten Hag tadi yang lo tanya Mut, menurut gua Ten Hag ini pelatih yang punya filosofi yang sangat kuat. Gimana juga emang Ajax yang notabene kita tahu bahwa mereka kan menciptakan ya, create, menciptakan artinya mereka kan siapapun main bintang. Ajax sendiri kan punya banyak akademi di beberapa kota-kota di dunia. Ajax Montevideo yang akhirnya menghasilkan Luis Suarez, Ajax di Swedia menghasilkan Zlatan Ibrahimovic. Lalu di Afrika Selatan juga ada Ajax Cape Town. Itu kan kayak sister club ya subsidiary lah ya. Iya, jadi emang mereka punya kayak kayak Alfamart lah gitu. Franchise. Jadi mereka punya itu semua dan itu semua filosofinya sama dan Ten Hag ini punya filosofi yang menurut gue sangat oke. Gue masih menikmati permainan MU di era Ten Hag ketimbang era Ole yang insya Allah menang. Jauh. Lu mau bahkan lu siapa? Mourinho pun parkir bus. Lu materi bagus parkir bus mah saks lah. Siap. Buat Tapi Ten Hag di musim lalu misalnya udah punya materi seperti Ronaldo tetap gagal juga menjenakkan Ronaldo gimana? Sebetulnya kan masalahnya kalau Mutia bilang Ronaldo Ronaldo nggak bisa dijinakin. Wow. Star syndrome dia. Star syndrome. Susah. Jadi bukan salah Ten Hag. Bukan salah Ten Hag. Jadi lo bayangin ketika lo nggak dimainkan, tapi lo ngambek. Lo bayangin coach punya pemain kayak gitu, lo akan ngapain? Lo bakal ngapain tuh pemain? Sebagai seorang coach. gue buang pasti. Wah. Gue buang. Maksudnya gini. Misal siapa tuh pemain Portugal juga yang di sini main di sini? Pemain futsal? Ricardinho Kalau amit-amit dia kayak gitu, lo gimana? Dari awal pada saat lo ketemu sama pemain, kalau biasanya lo kayak ada sesi interview berdua sama pemain private, lo akan ngomong bahwasannya ini musim ini gue mau kayak gini, fungsi lo akan ini, role lo nih seperti ini nih di tim gue nih. Oke, lo ada masukan nggak? Kalau masukan lo bagus, gue terima. Tapi kalau masukan lo enggak, lo ikut aturan main gue. Oh, gue nggak mau coach, ya udah lo cabut, nggak apa-apa. Dari awal. Ya kayak ikut sistem gue ya udah. Iya, kayak lo pacaran, kayak lo nikah. Iya, sebesar nama Ronaldo Ricardinho gitu, lo tetap akan buang. Iya. Karena gini, kembali lagi, kalau lo mau kerja sama gue misalnya gini, kan gue kasih waktu dia untuk lo punya ide nggak? Nah ide itu bisa gue lihat dong, gue juga terbuka dong sama ide dong. Tapi kan gimana juga kita pelatih punya filosofi nih. Kalau kita nggak punya sistem main, ini kalau misalnya gue punya pemain kayak Ronaldo, gue akan main dengan seperti ini, strategi seperti ini, gue akan buat seperti itu. Tapi kembali lagi itu semua kan persetujuan. Lo setuju nggak main? Jangan sampai pada saat di lapangan lo ngerubah taktikal gue. Itu kan akan fatal. Mendingan ngomong di awal. Nah yang terjadi menurut gue ini agak ngelebar ke Ronaldo ya. Buat gue Ronaldo itu nggak akan bisa dijinakkan. Karena apa? Kembali lagi dia ngerasa lebih besar daripada siapapun. Bahkan lo di Portugal lebih besar dari timnya gitu. Betul, di Portugal dia pun commanding job desk pelatih dia ambil. Ya dia nggak butuh gajinya, dia udah kaya. Tapi kenapa? Gue mau muntah. Kenapa? Mau Ronaldo? Jangan. Udah ngomongin mantan mulu ya. Gue kesel aja gitu. Gue respect dia, gue mengidolakan dia, gue sampai dihujat orang gara-gara dulu. Iya, gue tahu lo jadi ini ya kan lo udah berharap besar. Gue sedih gitu. Dan tapi gue yang paling sedih adalah yang paling dekat kemarin itu. Benar. Gue sama coach. Apa yang salah sama MU? Gini, sebetulnya yang salah tuh sebenarnya cuma hal yang menurut gue tidak terduga
terjadi aja di lapangan. Ini Ya, kan Malaysia, ini kan serunya sepak bola ya. Pertandingan yang sangat humanis lah menurut gue, manusiawi. Kalau lu bicara bagaimana MU bermain, ini gue lebih suka ngebahas secara taktikal sebetulnya. Babak pertama bagus banget. Oke. Ya. Dua center back, Varane sama Lisandro Martinez, Wan-Bissaka di kanan, lalu ada di kiri ada Malaysia. Lalu ada double pivot Casemiro sama Bruno Fernandes ditaruh di gelandang tengah. Lalu ada Anthony di kiri, Anthony di kanan, Sancho di kiri, dan tengahnya Sabitzer. Nih, menarik nih Sabitzer ditaruh di IMF ya. Lalu strikernya karena Rashford cedera ada Martial di sana. Tapi pada saat bermain, kalau diperhatiin Malaysia itu inverted fullback. Jadi dia akan masuk ke tengah bareng Casemiro, justru membebaskan Bruno Fernandes untuk menyerang. Betul. Ini menarik nih. Nah, tambah lagi Martial justru agak sedikit turun ke bawah untuk menciptakan ruang buat Sabitzer yang kemudian berhasil mencetak 2 gol. 2 gol dengan skema proses yang sama. yes. Skemanya sama. Proses Dan pertama. juga nggak terlalu jauh, menit 14, menit 21 ya, Nah, maksudnya itu nggak terlalu dia. jauh berselang. Dan lu tahu, umpan pertama Bruno Fernandes itu kepintaran Bruno Fernandes bagaimana celah defender Sevilla diantaranya tuh Sabitzer cuma kontrol sekali dan nggak syuting lah ya, kaki kiri syuting nggak keras dan itu dengan posisinya yang sangat bagus. Sabitzer ini dia kan dipinjam ya dari Munchen Ya. dan gue melihatnya sangat efektif nih. Inilah kepintaran Ten Hag pada saat dia nggak punya Rashford yang lagi on fire karena cedera, sampai akhir musim ya. Enggak, kalau Rashford cuma berapa minggu. Minggu. Nah, tapi Lisandro yang sampai akhir musim. nah kalau melihat lu lagi pemain lu lagi bagus-bagusnya nih. Terus tiba-tiba kayak Arsenal tuh misalnya kayak Sakanya lagi bagus-bagusnya. Lu agak susah kan tuh Martinelli naik turun. Kadang bagus, kadang jelek Masih segala konsisten macam. ya. Nah, itu yang menurut gua itu yang dimiliki orang Slontena. Gua nggak punya striker number 9, gua cuma punya Martial yang emang striker tapi bukan striker tipikal striker number 9. Gimana cara gua untuk membuat strategi baru? Nah, itu dibuat. Ini kepintaran Ten Hag. Itu kan pinternya coach, itu bagusnya. Tapi Ya. kalau yang salahnya itu apa? Oke, babak kedua, Varane cedera. Ya. Lo di bench ada Maguire, ada Lindelof. Lo akhirnya memasukkan Maguire. Maguire memang Mau Lindelof ya, gue tuh kayak sebagai fans MU gue ngelihat Maguire tuh memang sempat bagus beberapa match sebelum lawan Sevilla ini. Cuman tapi akhirnya ya dia apa sih? Secara permainan dia nggak jelek kemarin lawan Sevilla. Iya. Bukan jalan sehat, Pak. Iya. itu Martial. Oh, lagi bagus-bagus. Itu Martial, itu bukan. Martial. Ada peran-peran Cuman sendiri. kalau gue pribadi dengan dia seperti ini, yang tidak fit itu bukan secara kebugarannya, tapi secara mentalitasnya. Mental. Oke, lo lihat momentum terjadinya gol deh. Kita bicara pada saat crossing bola. Ini gol pertama ya. Kesalahan Malaysia. Karena Malaysia itu salah tuh udah ngeklaim kita. Bukan. Bukan Salah. beda ya. Salah. Pada saat crossingnya itu mengarah ke Jesus Navas, itu dia nganggap bolanya itu out. Tapi ternyata tidak. Ternyata Jesus Navas dengan kecepatannya berhasil untuk Berhasil ambil, kontrol. ya. Nah, 38 tahun loh. Itu back umur 38 tahun loh. siapa? 38 tahun, Pak. Yesus Navas. Oh, wing. Iya, wing. Tapi umurnya 38 tahun. Ya, tapi kan dia emang namanya kan Jesus Navas, napasnya masih bagus. Oh, iya. Jangan ambil yang depannya ya. Iya, agak sensitif Pak. Nah, gue melihatnya gol pertama itu kan terjadi bola deflect ya. Ya. Akhirnya bola itu sebenarnya bukan shooting, nggak sebenarnya crossing aja, crossing tapi terkena Betul. kaki dan belok arah. De Gea pun udah nggak sempat untuk ini. Lu akan sulit dan itu wajar terjadi. Gol pertama, gol kedua ini yang menarik. Lu harus lihat situasinya. Lisandro Martinez cedera. Sudah mengganti Anthony dengan Pelistri saat itu. Artinya sudah 5 kali pergantian MU Tidak ada melakukan. lagi. Dan lu nggak bisa dong maksain Lisandro untuk di lapangan pada saat dia cedera. Bahkan tadi lu bilang sendiri sampai akhir musim. Ya. Artinya cederanya parah. Seperti itu. Nah, gue melihat golnya itu sebetulnya gini. Pada saat crossing, lagi-lagi crossing, itu kan Nesri itu harusnya diganggu. Strikernya Maroko. Ya, yang bikin gol ke gawang Portugal. Iya. Nesri itu harusnya diganggu. Tapi ada seorang pemain yang diplot untuk menggantikan posisi Lisandro Martinez itu enggak loncat. Yaitu Casemiro. Jadi salah Casemiro. Gini, Casemiro kan menggantikan seseorang di posisi yang bukan aslinya. Artinya dia bukan dalam job desk-nya sebetulnya, Iya, tapi dia iya. masih mau melakukan itu. Mau nggak mau coach. Betul. Kayak lu udah disuruh jadi campers kan belum tentu lu bisa ininya. Iya. Ya kan? Jadi seadanya. Akhirnya seadanya yang lu bisa lakukan. Nah, kalau kita bicara bolanya juga nggak ngarah ke gawang, Mut. Bolanya ngarah ke mukanya Maguire.
gue rasa Nesri itu sebetulnya juga kesel. Dia tuh fans MU gue rasa. sengaja, ya. Wah ada Maguire, gue sundul aja nih ke mukanya. Sekalian. Belok bolanya. Iya. Dan beloknya beneran ke gawang. Beneran ke gawang, Pak. Masuk ke gawang itu, mood gue yang nggak habis mikir, kok bisa ya? Pas Di banget gitu, menit gitu akhir ya. pun. Itu karena Nesri Muslim itu keajaiban Lailatul Qadar. Ya, oh 10 hari Ini terakhir. bener-bener bulan Ramadan. ngerempet nih gue. Coach, gimana nih? Ini bukan podcastnya Deddy Corbuzier ya. Tolong ya, saya takut ya tolong. MU dan sekarang kan juga dengan berbagai cederanya ya kan, badai injury kan berarti Luke Shaw ya kan, Varane juga Varane sama juga Lisandro Martinez out sepanjang musim. Rashford. Rashford juga, berarti sisa match selanjutnya gimana coach kira-kira MU ini harus memanfaatkan yang ada? Gitu. Gue lihat video Apakah dia. harus fleksibel ya? Kalau Ten gue Hag? sebagai fans MU, gue bilang gue ada Anabel nih, analisa gembel gue. Tadi sebenarnya apakah memang kalau mau dilatih lagi Casemiro sementara jadi back tengah, atau ada Baik. McTominay Benar, sempat jadi back juga di Scotland, Iya. atau enggak fake horse sekalian, biar fungsinya lebih jelas. Karena kenapa? Karena fake horse itu. Tapi udah lama ngapain sih berapa? Iya, cuman dia kalau dilihat dari statistiknya di Burnley, dia tuh gue copot. Oh mungkin itu faktor MU juga. Faktor MU nih, gue mau bilang. Berapi-api, maklumin. Ya sebenarnya kalau kita ngomongin ya, Oke, doorstop ya, udah dipegangin sama dia. kalau kita ini Pegangin. fake horse di Burnley, Ya. dia tuh bagus secara work rate-nya dia untuk bertahan. Statistiknya, jadi apakah mungkin ketiga itu dimainkan sedangkan Maguire diistirahatkan dulu? Lo bisa di situ aja kan? Iya. Lo kayak khotib Jumat. Pegangin gini. Iya. Tapi gimana menurut lo? Apakah dengan gambling nih? Kalau kita ngomongin yang paling dekat sebenarnya Ketemu ada siapa lagi berarti abis ini? iya, ketemu Nottingham Forest. Nottingham Forest. Iya, Nanti sama malam ya? nanti malam. Sama lawan Sevilla second Ya. leg. Nah, si Xiao baru balik tuh tanggal 20-an, coach. Ngapain dia? Umroh. Oh, Baru balik Wah, tanggal 20. hari baik bulan baik. hari baik. Tanggal 20-an. Tanggal 20-an. Oh, malam takbiran. Malam takbiran. Oh ya ampun, pas-pasin. Sibuk itikaf dia. Jadi tuh sebenarnya di dua match ini tuh gua tuh nggak mau ngeliat Maguire main. Kenapa? Bukan karena benci. Kasihan mentalnya, takutnya ngedrop. Contoh mood Iya. ketika kita ngomongin soal Phil Jones. Iya. Phil Jones juga karena dia sering blunder zaman-zaman dulu, akhirnya dia tuh nggak dimainin sampai sekarang. Dia tuh makan gaji buta loh, coach. Phil Jones masih ada di squad tapi nggak pernah dimainin. Tapi Digaji. emang kena mental atau kena gimana mental, maksud lo? kena mental. Soalnya dia dibilang kenapa dia sampai berhenti main sosmed tuh gara-gara dia tuh nggak bisa belum tahan siap. dengan head speech. Belum siap Karena dia. zaman-zaman itu adalah zaman-zaman di mana pemain-pemainnya 2013 sampai 2017-19 lah. Itu transisi di mana orang-orang tuh bisa mengutarakan apapun pendapatnya di sosmed. Iya. Dan pemain-pemain bola pun kayaknya akhirnya jadi kaget gitu, coach. Iya. Ya lo ngelihatnya ya balik Lo, lagi ke hal back. yang sama kan terjadi nggak sama Maguire? Nah, itu dia. Dia tuh head speech-nya udah banyak banget loh. Itu Iya. mungkin pemain-pemain itu kurang ada di grup WhatsApp keluarga yang toksik ya. Yang suka forward berita-berita hoax ya. Itu gimana, coach? Sebelum gue jawab, lo sebagai fans Liga Inggris juga, fans Arsenal juga, yang ada di Liga Inggris, lebih suka Maguire main apa enggak? Menurut gue sih kita jangan jadi prisoner of the moment nih bahasa kata ya. Artinya lagi apa? Artinya apa Bang Messi? Artinya apa Bang Messi? maksudnya gini Pak, gol bunuh diri kan tadi udah dijelasin panjang lebar sama coach, mungkin pas aja kena muka ya kan. Lo Tapi kalau kalau bicara- secara taktik Setuju. Secara statistik, Maguire tuh bermain bagus setidaknya sampai dia apes. Udah itu doang kalau menurut gua. Dia clearance-nya itu ada 6, areal duelnya juga menang, intercept-nya juga ada. Sebetulnya bahkan Ten Hag pun bilang bahwa Maguire itu cuma apes aja, cuma the wrong man on the wrong place aja menurut gua, atau the right man on the wrong place. Nah, gua melihatnya itu yang terjadi. Gue malah berpikir kayaknya nggak sampai mengorbankan Casemiro. Karena gimana juga salah satu kunci MU tampil oke di musim ini itu adalah Casemiro berada di gelandang menurut gue. Ya karena gimana juga Casemiro itu mungkin karena dia udah biasa sukses di Madrid terus tiba-tiba kaget kok nih kok lemari trofi udah lama nggak ada gitu. Apa gue isiin aja. Akhirnya dia pergi ke Senen kan beli piala. Akhirnya kan akhirnya ada dong ya kan Piala Liga kan Carabao dan itu kan menjadi
pelepas dahaga walaupun sekedar piala Ciki katanya. Musim ini ya piala itu doang lah menurut Ya lumayan lah. Sebetulnya lu terlalu underestimate klub lu walaupun emang banyak. Enggak ya. nih, gua nih di episode pertama ini namanya FWB ya. Iya. Apa tadi sih katanya? Front wall Fokus bisa waktu bola bukan, Pak. Fokus waktu bola nih. Jadi buat lu yang lagi nonton, gua fans MU, Mardel, gua cuman yakin dan percaya musim ini MU cuman dapat 1 piala yaitu piala kebo. Udah 2 lagi Pak? FA Cup Isi-isiin. sama Europa League nggak mungkin. FA Cup Kalau tuh- sampai gua salah, lu yang nonton sekarang dan komen, gua akan kasih jersey original MU. Wih, Kalau mantap. gua salah, kalau gua salah ya, kalau gua salah. Gue curiga Mbak Im Wong nih. Duta ye, duta terus. Tapi gue gini lah, kalau gue bilang nggak harus untuk menggantikan peran Lisandro ini digantikan ke Casemiro untuk central back. Itu malah terlalu riskan. Kenapa? Lo butuh adaptasi. Seorang Casemiro pasti nggak akan menolak jika emang harus disuruh, karena gimana juga dia akan melakukan apapun demi tim ini. Tapi kecuali udah nggak ada orang. Kecuali Emang udah nggak ada coach. ada kan, Maguire kan orang. Cuman gini, sekarang kalau lo ngomong itu bukan job desk dia lah kayak Mut Iya. tadi kan dibilang sama coach Donzel. Cuman eksperimen Ten Hag itu suka banget bereksperimen. Iya. Contoh, sempat fake horse jadi di belakang striker. Abis Iya. itu Sancho sempat di belakang striker juga. Abis itu sekarang Bruno, dia yang dikasih lebih dalam untuk role-nya. Iya. Terus abis itu juga si siapa lagi? Si Luke Shaw jadi back tengah. Maksud gua tidak menutup kemungkinan gitu. Gue meskipun gue fans MU, gue tidak subjektif buta gitu. Oke, kenapa Sancho di belakang striker, kenapa Weghorst di belakang striker? Itu kan pasti ada alasannya kan. Artinya kan lebih halnya lebih karena mungkin ada pemain yang tidak bisa hadir. Ini kan masih bisa hadir. Mungkin dia di belakang striker karena dia makmum. Nggak tahu. Oh, Iya gitu. kan? ya, Imamnya benar. depan. Imam depannya. Cuman Iya. maksud gue ini sebagai opsi aja menurut gue. Karena kalau gue sebagai fans MU, gue pengen ngeliat nih Ten Hag bakal ngapain sebelum lawan Sevilla. Iya. Lawan Sevilla second leg itu adalah partai away. Ya. Dan Sevilla menurut gue MU tetap jinxnya adalah lawan tim Spanyol. Meskipun sebelum-sebelumnya sebelum lawan Sevilla MU menang terus nih lawan tim Spanyol. Cuman DNA-nya Sevilla itu Europa League. Di Iya. lengannya patch-nya 6 loh. Iya. Jadi menurut gua Iya. itu yang gua khawatirkan, Mut. Berarti tapi lo setuju Ten Hag bereksperimen dan Maguire nggak dimainin? Dibandingkan Maguire main tapi sesuai dengan ini ya? Oke, gini deh, kalau misalnya mau gambling, Maguire mainin dari menit awal. Cuman kalau dirasa-rasa nih, Rasa-rasa bau-bau ya. nih, aroma-aromanya nih, wah gua cium-cium kagak enak. Gini Bisa dong, ganti dong. gini kayak di TikTok, Gini. gini. Menurut gua ganti aja. Gitu. Tapi menurut lo nih coach ya, biar MU nggak lucu lagi tuh gimana? Menurut Ten Hag gua harus ngapain? Dengan keterbatasan Iya, sangat betul. banyak sekali. kan berapa minggu lalu kan sempat ada statement dari Maguire sendiri bahwa setiap dia main MU nggak kalah ya. Itu kan ada statement, lu baca deh statementnya. Dan memang lu coba udah perhatiin. Cuma memang banyak momentum-momentum yang seharusnya MU 3 poin jadi 1 poin. Itu memang banyak kesalahan dari Maguire atau situasinya yang membuat Maguire menjadi kambing hitam. Ya. Tapi buat gua gol bunuh diri ke gawang Sevilla itu bukan kesalahan Maguire. Betul, gua ngakuin. Dan gue menganggap bahwa Maguire masih sangat layak untuk menjadi defender, bukan untuk lucu-lucuan. Ya. Karena kalau gue as a Ten Hag, gue akan pasang Maguire untuk central back tetap. Buat gue dengan Lindelof berarti ya. Dengan Lindelof. Ya itu kan Yang duet, ada. duet lawak. Duet lamanya. Tapi gue yakin mungkin pada saat melawan Nottingham Forest itu akan menjadi sebuah ujian sebelum Lo menuju mau Sevilla. cobaan tadi lo. Iya, cobaan sama ujian kan beda ya. Iya. Kalau cobaan tuh kan Mau kayaknya cobaan. kayak Udah azab. datang ya. Kayak ujian, Kalau kayaknya ujian, kayak mau naik level. Bener, abis Gitu. ini ada lagi Tapi kan gitu. semua cobaan harus dicobain. Iya. Gitu. Namanya Jadi cobaan. Kan udah sering dicobain. Kan udah sering dicobain. Cobaan, Kalau Maguire kita udah cobain. dari menit pertama belum? Yuk, coba yuk, bisa yuk Ten Hag yuk, Ya. bisa ya, yuk. Ya. Ya kan udah gede, tapi gue yakin Ten Hag nggak akan mengorbankan posisi gelandang yang notabene udah klik antara Casemiro. Risky ya soalnya. Ya. Karena ini kan Perubahan yang cukup gimana besar. juga kan gelandang itu yang sangat penting, yang sangat dominan untuk menjembatani antara pertahanan dengan penyerangan. Gue berharap Casemiro tetap ada di tengah karena gimana juga kalau mau well ini tetap banyak penontonnya ya MU harus tetap sampai partai final. Ya dong, ya dong. Ya lo mau gimana juga exposure ada di MU. Ya. Kita doakan lah ya. Ya semoga itu gue terjadi. melihatnya segitu. Good business lah, good Apalagi kan disiarin juga kan di Moji juga. Bener. Nah, ngomongin nih, Jamet, jadwal match. Ya. Waduh. Bukan cuma MU aja. Lu jamet nggak dulu?
Oh iya, pasti ada masanya. semua. Lo mau tahu Jamet gimana? Lo lihat aja Facebook lu. Benar, Ya. rambut imo, Nama- benar, poni lempar, boxer, Pak. boxer sini, celana di pinggul Ya. ya. Belum lagi pose fotonya. Gitu, Kalau gitu kan. Jametnya apa namanya? Pakai celana alien workshop. Alien workshop sama bilabong ya. Sama sama Bilabong. Bilabong, Sama- dulu Bilabong keren banget. Sama apa? Dompet yang pakai rantai. Ya. benar. Oh mungkin masa Jamet kita beda Pak. Iya. Beda. Kalau saya sama generasinya. Mutia sama nih Pak. Iya. Ya, Pak Kok Dodol rantai-rantai gitu, Ikang Enggak Fauzi sih, gitu ya. Ikang Enggak ikan Paudi juga pakai Terus kalau misalnya Pak pakai rok kalau rok SMA span gitu ya. Span, iya, tepat buat Kalau tapi nggak bisa yang anak jalan. cowoknya pakainya boxer, habis itu boxernya kelihatan. Iya, Apa sih istilahnya bener. apa ya? Lo nggak gitu kan? Lo agak tuan dikit kan? Itu kita udah kayaknya, beliau udah ini Gue Pak. cara Dia udah ngelatih sih. Udah ngelatih, Dia udah ngelatih beda, sih. beda. Ya udah. Ya kita ngomongin Jamet. Jamet, jadwal match. Ya Premier League, Fulham lawan Leeds, Sabtu 22 April jam 6. Oh berarti pas lagi lebaran Iya. kalau, berarti Iya, lebaran iya. hari kedua. Fulham tuh ya, Leeds, kalau gue Jumat megang Fulham sih. Mitrovic ngeri. Mitrovic kan udah main. Belum ya? Belum main ya? Belum, lama dia. Lama ya? Oh Lama, iya, dia kena 9 sanksi. match. Hah? Lebih lama daripada Casemiro ya? Oh, Lama. karena dia kemarin gituin wasit Dia ya? parah, dia sampai nyolek wasit. Suspend ya? Padahal- iya, jadi Fulham gara- tapi gue sih tetap gara-gara dia nyolek wasit, kan wasitnya akhirnya harus wudhu lagi. Oh waduh. Najis dong berarti. Najis ya, Mugolazo. Waduh. Fulham Tahu atau tuh, Leeds Pak. lo megang? Kenapa? Fulham atau Leeds? Kalau gue Fulham. Ah, Fulham. Oke. Di Sabtu 22 April juga setengah 9. Leicester Wolves. Jadi Nah, back to back tuh ya, double Gua header. megangnya Wolves sih. Leicester kacau cuy. Defense yang paling jelek di musim ini. Tim lo pegang siapa? Wolves juga. Wolf ini kan ngalahin Lu Chelsea ya. Lu petugui. Sedih amat sih gue. tapi emang Wolf ini kental banget ya. Pemain-pemain yang menurut gua yang kemudian jadi pemain-pemain yang bisa dibeli dengan harga yang mahal gitu. Dan dia konsep mainnya ada gitu. Siapapun yang main ya tetap bagus. Kemarin aja Nunes Wolf lebih bagus daripada Nunesnya Liverpool. Lagi-lagi selanjutnya. Nunez, Wolves Gua pakai ya. Wolf, gua Wolf. Wolves Selanjutnya. ya. Masa gini coach, gue ngeliat sekarang patternnya tim-tim Italia sebenarnya lagi lebih wangi daripada tim-tim Liga Inggris. Dan kalau misalnya Inter positif menang lawan Benfica kayaknya pertama kalinya Italia akan masuk final lagi kan setelah berapa tahun tuh. Italia Enggak mungkin dikocok lagi kan kalau misalnya enggak dikocok lagi. Lu demen banget ngocok. Maksudnya ngocok ya, ngocok nyesek gitu ya. Iya, iya. Enggak diundi lagi, jangan ngocok dong. Diundi, Karena juga drawing. tongkrongan ya, dia ngocok ya. Selanjutnya, Well, Sporting Juve. lawan Juve Juve. menang tipis kemarin ya. Iya, dari Itu juga Fabio Gatti itu pun gol ya. Ugly win. Ugly win. Jumat jam 1.45 ya masih. Oh ini udah lebaran juga ya, jadi udah nggak sahur-sahur lagi. Iya. Jumat belum nih. Belum. Jumat Jumat atau hari Sabtu terakhir. sih kita lebaran Pak? Jumat udah nih. Hari udah nih. pertama. Jumat udah. Oh, takbiran nih. Takbiran. Takbiran, bener. Ini jangan nonton dah. Kenapa? Ngantuk. Jangan nonton. Tapi kan itu Sevilla sama ini juga takbiran kan? Iya bener sih. Iya. Nonton dong karena Begadang dong gua. Abis itu sholat id. tuh. Ya nggak apa-apa, emang biasa kita juga takbiran pada begadang. Oh, iya bener. Nah, nontonnya di Moji ya. Iya, Yo, betul, nonton di di Moji. Sporting versus Juve, gue megang Sporting comeback. Iya. Kalau gue setuju, Sporting sebetulnya ya klub-klub asal Portugal ini kan selalu bisa ngasih kejutan kayak Benfica, Sporting, dulu juga ada Porto. Tapi Sporting ini kemarin sebenarnya lawan Juve itu cuma kayak agak-agak sial aja lah menurut gue. Seharusnya bisa imbang aja sih itu kemarin. Oke. Selanjutnya UCL. Inter Milan Benfica Kamis 20 April 1.30. Nah, Napoli AC Milan nih. Napoli AC Milan. Rabu 19 April 1.30 juga. Nah, Dini hari gimana? Tebak skor mungkin kita satu persatu. Napoli gue Gimana nih? lolos. Ya, kalau Kamis kemarin kan ketemu berarti ya? Iya. Kamis Napoli kemarin. lolos, 1-0. gue bilang Milan akan tetap lolos sih. Comeback Napoli gue. Gue ngelihatnya bukan soal karena menang 4-0 sebelumnya di Napoli juga ya. Gue nggak tahu kenapa Napolinya agak-agak sedikit kehabisan bensin sih di akhir-akhir ini gitu. Apakah emang udah kebaca strateginya? Jadi itu juga harus dipikirin juga. Tapi 3 kali ketemu dalam jangka waktu yang cuma 2 minggu, Iya. itu lu kayak ibaratnya Ini- udah saling buka-bukaan. Benar. Napoli tapi bisa bikin comeback menurut gue, bikin kejutan. Bisa. Tapi gue ngelihat AC Milan nggak tahu kenapa kalau kayak pertandingan Eropa kayak UCL kayak gini, gue ngelihat bagaimana klub-klub yang udah lama di sana tuh punya daya magis tersendiri sih. Tapi Napoli akan menjadi debutan yang menarik kalau dia sampai semifinal. Kalau sampai semifinal. Tebak skor berarti Napoli AC Milan 1-1. Del.
Lu dulu. Gue deh. Napoli AC Milan. Gua dulu. Oh iya lu dulu. Gimana ya? Lu dulu, Siapa yang mau dulu? Iya, Banyak bocah sweet ya. nih. Kalau gua 3-0. Napoli AC Milan Rani, 3-0. Napoli Kayak 3-0. nggak ada kipernya. Mike Maignan jago sih, cuma 3-0 gua. Kipernya ini siap-siap takbiran. Mut. Bapak, oh saya. Napoli juga. Tapi ada perlawanan lah mestinya. Iya, 3-1. 3-1. Gue 0-0. Oh, 0-0. Ini udah dicatat sama editor. Iya. Jadi sama malaikat juga ya kan. Jadi kalau ada yang salah gimana? Apakah kita ada taruhan apa gimana? Aduh, bulan puasa lagi ya? Batalin puasa. Ya bener. Prop doang Pak ini Ya, Pak. ngapa nih kalau Ngapain nih kalau salah? Tadi kan gue udah ngasih tahu ke Moji Badi kalau misalnya MU sampai juara salah satu gelar FA Cup atau Europa League, gua buat lo yang komen sekarang gua kasih jersey original hal sampai benar. Mantap. Tapi bagaimana menentukannya? Siapa yang benar gitu? Enggak, ada yang bilang mereka yakin Mardel benar atau Mardel salah gitu. Kalau Mardel benar ya mereka Nanti admin yang memilih siapa ya, Iya, yang paling benar. bagus Yang paling jawabannya, bagus yang paling jawabannya. menantang. Oke. Bapak gimana Pak? Lo ngasih, kita pengen kasih-kasihan nih. Nah, Bebas. Bapak mau cat rambut Lu juga boleh apa Pak. nih kalau misalnya Ya enggak, gue ngasih aja. ngasih apa? Gue kasih bola. Bola. Kalau misalnya Kalau misalnya ini nggak bungkus acara. jadi honornya gue gue ikut kalau doa. acara ini nggak bungkus, gue akan available setiap kali di calling. Setiap kali di calling. Ya emang dong. Gua akan gini. Apa? Bagi yang betul nebaknya, nggak harus sama kayak gua akan kasih bola. Kasih bola. Jadi buat teman-teman yang nanti sekarang nonton ya, ngomong apa sih gua? Yang nonton sekarang, coba tebak skor itu Napoli Milan di kolom komentar. Kalau Napoli jawabannya benar, nanti dikasih bola sama. Jangan cuma satu dong. Iya, banyak-banyak. Inter Milan Benfica juga. Oh iya. iya. Kalau Inter Mantap. Milan Benfica benar juga, Iya. gua transfer saldo GoPay. GoPay. kan kita nggak kerja sama-sama itu. Jadi Oh uang iya. elektronik Uang elektronik. 150.000. Waduh, tadi edit deh. 150.000 buat yang bener tebakannya Inter Milan Benfica. Batas jawabannya sebelum kick off kedua match tersebut. Jadi sebelum Ada kick nggak off tuh timernya Napoli Milan, Ada. sebelum Ntar kick off admin. Inter Milan Benfica. Jadi ini kita memang nge-push untuk editornya naikin video ini cepet biar banyak yang komen ya. Katanya tayangnya Senin, Pak. Oh, tanya Tayangnya Senin. Senin. Oh, jadi Tayangnya Senin. Senin udah ada. Jadi ayo sama jangan lupa ini videonya di add sama taruh di TikTok sama taruh di Dipotong-potong. Instagram, Langsung, ya, dipotong-potong ya. benar. Biar kayak zaman sekarang banyak potongan video yang jadi misleading ya. Betul. Tapi nggak apa-apa, emang kita jujur-jujur aja, Pak. Iya. Tapi satu kita viral dulu. Iya, kita viral dulu ya. Ya, jadi nggak apa mau dipotong nih Serah. pernyataannya Mardel ya kan tentang MU, nggak apa-apa. Silakan. Gue juga ya. Tadi Napoli AC Milan udah. Inter Milan Benfica udah, berarti Rabu, Kamis. Nah, gue yang Kamis juga deh, Fiorentina Lech Poznan ya. Susah amat Susah ya? Sporting Juventus Sporting aja. Juventus yang Lebih lagi- banyak bener, ininya. bener. Penontonnya. Jumat ya, 145 tapi batasnya Selasa juga. Batasnya Selasa juga ya Ya, untuk boleh. untuk para penonton, para Moji Buadi juga untuk nentuin skornya. Iya. Tebak-tebak skor. Lo yang ngasih tepat ya. apa? Sama saldo uang elektronik. Iya, 150.000 ya. 150.000, gue 200.000. Oh shit, sombong amat gak mau kalah sama gua. Ya udah, itu ya berarti ya. Gue THR, Pak, THR 260. Bapak udah boleh kan. Gue bola, pokoknya buat semua pertandingan gue Sporting Juventus yang betul gue kasih bola, Napoli AC Milan yang betul, Wow. Inter Milan Benfica gue Wow. kasih bola Keren, yang keren. betul. Tapi penebak pertama ya. Yang Penebak pertama paling bener. cepat, paling tepat. Paling cepat, paling Ya, tepat. paling cepat dan juga Iya. paling tepat. Mantap. Ya kalau misalnya ntar yang nebak semua ada 15 tuh buka toko, kan nggak enak. Nebaknya tapi jawabnya di kolom komentar YouTube. kolom komentar itu Iya. kita nanti ya pas Jangan tayang ya. di Instagram, jangan di TikTok ya. Jangan di- modar ntar kita. Apalagi DM gue jangan. Gitu ya, dan syaratnya juga like, subscribe. Iya. Ya, jangan lupa like, subscribe Semuanya. tuh. Banyak ya semuanya, like, subscribe di Moji Social. Dan jangan lupa untuk ikutin terus informasi terbaru dari program kita dan juga program-program di Moji di @moji.social. Betul. Biar sekali. tahu tuh, kita tiap minggu juga tayang Jadi di YouTube. Moji Badi, terima kasih banyak yang udah nonton Yes. FWB episode pertama kita Fokus bersama Waktu Bola. Fokus Waktu Bola. Jadi
Mutia ini memang idenya itu awal dari Mutia. Namanya apa ya? Oh, FWB. Karena gue sering menjalani FWB gitu. Oh, sering terjadi. Sering terjadi di kota-kota besar. Di kota-kota besar, betul. Jadi udah kita Mutia. Yap. Kesonsol dan juga Martia cabut. Kita ketemu lagi insya Allah di next episode selanjutnya. dari FWB. Bye. Bye.